memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi. Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Udah nabung di Bank Jatim? Paling sama dengan bank lain. Beda lah, banyak loh keunggulannya. Oh, bisa ya bayar pakai ATM Bank Jatim? Ini salah satu kelebihannya, bisa digunakan di merchant berlogo debit BCA atau Prima Debit. Bisa tarik tunai juga loh di ATM BCA dan ATM bersama. Transfer uang juga bisa. Bersama kami, berkembang pasti. Duluan ya, mau nabung di Bank Jatim. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, merupakan bank perkreditan rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar. Memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi. Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di acara Gemari Semanggi. Semanggi Mandiri. Luar biasa sekali lagi. Semangat, Iya. Semanggi Mandiri. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Begini Mbak, Ya. rupa-rupanya kedua daerah dengan Pak Rektor sudah Ya. siap untuk menjadi katakanlah kekuatan keluarga dengan ekonomi mikro. Betul sekali. Lebih-lebih Bank UMKM tadi murah, meriah, dan mudah ya. Nah, ini mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan Karena begitu, iklannya betul begitu ya seperti itu. Pak Rosa Nah, ya. sekarang kita ada Pak Taufik ini. Betul. Pak Tentu Taufik nanti Agus Suryanto. akan ada satu proses di mana produksi itu melimpah. Nah. Bagaimana petunjuk Bapak pemasaran produk-produk yang berasal dari bahan baku lokal? Nah, ini tantangan untuk Bank Bukopin. Silahkan Pak Monggo, Taufik. silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara masalah produksi, Pak, ini di luar perbankan, Pak ya. Itu pasti harus ada suatu pabrikan atau perusahaan besar yang harus bisa sinergi di situ untuk menyerap hasil produksi mereka. Karena produksi itu sangat-sangat mudah untuk diciptakan. Tapi pemasarannya yang susah. Ini harus ada yang menyerap, Pak. Jadi kalau dalam suatu lokal yang luas, maka harus ada suatu perusahaan yang harus betul-betul bisa menyerap itu. Kalau Bank Bukopin, antara kliennya yang kira-kira bisa menyerap itu apa enggak? Insya Allah ada, Pak. Nanti kita akan hubungkan dengan Sinkronisasikan. Gitu ya. sinkronisasikan dengan bapak-bapak, Pak Para Bupati, bupati. dengan Pak Bupati Sampang dan Pak Bupati Bangkalan, Pak. Betul. Dan selama ini memang Bukopin belum ada di Bangkalan sama di Sampang, Bapak. Program Bukopin saat ini adalah pengembangan dengan pola kerjasama, Pak. Kerjasama dengan koperasi, mau dengan swamitranya maupun dengan BPR, Pak. Bahkan kita juga sedang menggarap, Pak. Tadi Bapak cerita masalah generasi muda, Pak. Betul.
Tapi ada sesuatu yang mendorong generasi muda itu menjadi lebih kuat lagi, yaitu kita menggarap pensiunan, Pak. Di mana nanti dana-dana itu bisa diakses oleh pensiunan untuk mengangkat jadi PWRI pun PWRI penyerahan pensiunnya lewat Bank Bukopin begitu. Anjih, Bapak. Lalu mereka bisa bersama-sama generasi muda di kabupaten-kabupaten ini mendirikan koperasi. NJ. Bisa. Insya Allah. Siap. Lalu didanai oleh Bank Bukopin. NJ, Bapak. Bukan main. Kita beri tepuk tangan untuk Bank Bukopin. Nah, ini mungkin pengetahuan baru bahwa para lansia itu jangan dimatikan, Pak. Iya. Masih terus berkarya ya, Prof ya. Saya terus baru berkarya. 47 tahun. Nah, sekarang ini menjelang 57 tahun. Biarpun orang tua itu tiap tahun tambah umurnya 10 tahun, tetapi pecengannya masih lumayan. Oh ya, masih oke, Prof. Bahkan Bapak, tadi sempat Taufik? cerita-cerita di sini dengan Pak Suroso, kita akan sinergi juga, Pak. Wow, jadi maksudnya duitnya mau diserahkan Pak Roso? Nah, kita lihat nanti, Pak. Saya akan sowan dulu ke tempat beliau untuk bagaimana sinergi yang bagus untuk karena meningkatkan. Pak Roso punya network di 2 kabupaten ini ya. NJ. Jadi bisa. Insya Allah. Jadi kedepannya semakin luar biasa lagi ya, Prof. Sokongan dananya ini ya. Kita doakan sekali-sekali gitu jadi direktur gitu ya. Iya, naik ya, Prof ya. Amin. Terima kasih Pak Taufik. Pak Profesor Arifin ya. Ya. Mahasiswa di Universitas Trunojoyo melakukan kuliah kerja nyata apa tidak, Pak? Oh iya, sangat. Itu wajib dilakukan oleh mahasiswa. Berapa kali setahun, Pak? Setahun 2 kali. 2 kali. Bulan apa? Biasanya bulan Juli, kemudian sama bulan Januari. Ya. Juli dan Kalau Januari. Juli ini agak dipercepat begitu bisa apa enggak? Ini baru pulang dari lokasi. Baru pulang. Jadi mahasiswa kami itu ada di Bangkalan, Pamekasan, Sampang, itu kuliah kerja nyatanya. Dan di daerah-daerah rata-rata beliau melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, tadi kalau disampaikan Bapak tentang bagaimana kalau terjadi produk yang berlimpah. Nah, sekarang dikembangkan teknologi pasca panen untuk meningkatkan nilai, meningkatkan value dari produk-produk pertanian itu. Sehingga banyak dari petani yang nelayan diajari bagaimana membuat bakso ikan. Kemudian bagaimana meningkatkan nilai ikan itu kemudian menjadi petis dan sebagainya ini saya kira sudah menjadi suatu kebanggaan dari Pulau Madura. Pembentukan posdaya belum, Pak ya? Pembentukan posdaya dilakukan. Karena bersama-sama dengan Dana Mandiri ini kita sudah melakukan itu. Belum tahu berapa kira-kira di 2 kabupaten ini jumlah posdayanya begitu? Jumlah posdayanya secara pasti belum tahu jumlahnya karena mereka setiap berangkat KKN itu mempunyai kewajiban untuk membentuk itu. Membentuk posdaya. Membentuk posdaya. Nah, maksud saya kalau nanti suatu ketika begitu di bulan-bulan dekat ini kita gelar posdayanya di 2 kabupaten ini, lalu kemudian kita ajak para mahasiswa sukarelawan untuk apa itu tetap membina. Dan nanti kita beri hadiah rektor. Bahkan ini kira tanggal 20 kita akan melakukan gelar karya pembinaan kewirausahaan mahasiswa di kampus. Itu yang dipraktekkan di lokasi-lokasi KKN itu kemudian kita tampilkan. Diboyong ke kampus gitu. Jadi kita pamerkan lah di kampus. Hasil karya mahasiswa hasil itu karya tadi. termasuk binaannya. Termasuk binaannya. Masyarakat jadi teman-teman dari Madura diboyong ke kampus. Iya. Tanggal 20. Tanggal 20. Wah, bagus itu. 20 sampai 23. Nanti biar direkam oleh TVRI ini untuk tontonan ya. Ya, syukur kalau nanti Pak Bupati bisa rawuh ke sana untuk meresmikan itu. Iya. Ini sebagai bukti sinergi kita dengan pemerintah daerah. Nanti kita lihat kalau tanggal 20 itu waktunya cocok. Nanti saya kirim juga dari Damandiri untuk melihat kemungkinan. Karena saya kepingin menawarkan kepada Pak Rektor, mahasiswa-mahasiswa itu sukarela setelah KKN pergi ke kabupatennya karena jatuh cinta. Kemudian pada akhir semester sebelum KKN berikutnya, nanti kita pilih yang berhasil kita beri hadiah rektor. Saya ikut urun hadiahnya sama Pak Roso begitu. Terima kasih, jadi kami tunggu itu. Karena terus terang
kewirausahaan di kampus kami itu suatu kewajiban. Jadi termasuk mata kuliah kewirausahaan itu wajib. Wajib untuk semua program studi. Dan saat ini kami kerjasama dengan Bank Mandiri. Ada 20 dana pembiayaan untuk program kewirausahaan yang dilakukan oleh nanti Bank bisa Mandiri. kerjasama Nanti dengan akan Bank UMKM. Bank UMKM kita jadi harapkan langsung bisa datang ke sana. Posjayanya itu mendapatkan dana. Betul. Masing-masing kurang dari 2 juta rupiah, tetapi kalau 10 orang ya 20 juta. Ya. 100 orang juga 200 juta. Kalau di kampus itu 4 juta satu orang, Pak. Kalau 2 juta kurang. Gitu. Sambil nyenggol Pak Rosso gitu ya, Prof. Kita bukan membentuk Superman, Mbak, Ya. tapi super team. Nah. Jadi kalau 10 Ya. orang itu 20 juta, lebih 20 dari juta. 4 juta, Pak. Ya. Oke. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi ada kelompok, ada perorangan ada. Makanya saya berharap nanti tanggal 20 ada tim yang bisa rawuh ke sana untuk Persis, insya Allah. Di kampus, Pak ya. Di kampus. Di kampus Trunojoyo. Ya karena 2 kabupatennya dekat-dekat kampus itu ya. Iya. Nanti saya sonjo lagi kalau tanggal 20-nya persis tidak ada acara. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor Universitas Trunojoyo. Dan Prof, seperti yang Prof katakan tadi, kita semua tidak diberi fisik yang normal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga saudara kita yang memiliki kekurangan atau disabilitas, tapi memiliki kemampuan atau talent suara yang begitu luar biasa. Seperti saudara kita, yakni Ade Rizky Nurilawati, yang akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Butiran Debu. Tepuk tangan yang meriah. Silakan. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia, hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran
Terima kasih Rizky Nurilawati dengan Butiran Debu. Begitu luar biasa ya Prof ya, suaranya terima kasih begitu Mbak ya. merdu. Bukan main. Kita sekarang coba tanya tentang koperasi Pak ya. Ya. Monggo. Dari Mana, Kabupaten Sampang. Nah. Iya, bagaimana keadaan koperasi di Kabupaten Sampang Pak? Monggo. Terima kasih. Keadaan koperasi di Kabupaten Sampang, alhamdulillah dari tahun ke tahun sangat meningkat. Sebelumnya Pak, perkenalkan namanya siapa, biar tahu semua pemirsa ini. Nama saya Juardi. Ya. Saya Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sampang. Tepuk tangan dulu untuk Pak Juardi. Monggo Pak dilanjutkan, silakan. Perkembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Sampang sangat tajam peningkatannya, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari perjalanan tahun ke tahun, sekarang ini koperasi yang ada di Sampang ada 465 koperasi. 465 ya? 465. Sedangkan UKM yang ada di Sampang sekarang sekitar 26.500 sekian UKM. Ini merupakan perkembangan yang luar biasa. Oleh karena itu, melalui kegiatan pemerintahan, Pak Bupati memerintahkan kepada saya agar sesuai dengan tema pada malam hari ini bahwa Prodaya segera ditingkatkan. Posdaya segera ditingkatkan. Untuk Dinas Koperasi dan UKM, kita sudah mengadakan banyak kegiatan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Nggak terima banyak, tapi banyak. Ya, apa saja itu. Iya. Oleh karena itu ada bentuk-bentuk yang telah kami laksanakan. Yang pertama, kita membentuk semacam kampung produk unggulan. Kampung produk unggulan ini kita sesuaikan dengan potensi ekonomi yang ada di masing-masing daerah. Artinya lebih ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Artinya kalau wilayah Sampang Timur itu banyak kelompok katakanlah seperti itu, jambu, mente, jambu air. Kita bentuk di sana kampung produk unggulan. Di wilayah tengah katakanlah seperti itu banyak batik ya. Kita buat di sana bentuk kampung produk unggulan batik. Di wilayah utara genteng dan sebagainya. Kita buat kampung-kampung produk unggulan. Satu. Yang kedua, kita juga melaksanakan semacam pendampingan kaitannya dengan RTSM. Rumah tangga sangat miskin. Ya. Kami punya namanya TKB, Tenaga Konsultan Bisnis. Tugasnya adalah mendampingi perjalanan operasional koperasi maupun UKM. Dan juga dan koperasi itu mengangkat keluarga sangat miskin dan keluarga miskin menjadi anggota. Ya, semua potensi kita libatkan. Baik itu karena mereka tidak potensial, Pak. Ya, tapi berani Bapak ngangkat menjadi anggota begitu. Di daerah kita katakanlah ada sekian orang keluarga miskin. Sangat miskin. Oleh karena itu yang namanya miskin kita dukung, kita fasilitasi, kita dorong baik dalam bentuk proses usaha, wirausahaan, baik itu proses produksi, baik itu pemumpuan modal, dijadikan calon anggota atau dijadikan pekerja begitu. Siap ya. Sebab Posdaya itu nanti akan konsentrasi mengajak keluarga sangat miskin, keluarga miskin, keluarga hampir miskin masuk, tidak boleh tidak masuk. Harus masuk. Lalu kemudian ditolong oleh keluarga yang tidak miskin. Menjadi pengampu. Siap Pak ya? Siap. Karena keluarga miskin, keluarga sangat miskin, dan keluarga hampir miskin itu akan kita serahkan Pak Roso untuk dapat kredit. Nah, karena kreditnya nanti gunanya adalah gotong royong di dalam Posdaya tersebut. Jadi Bapak siap ikut membina mereka menjadi pengusaha. Siap ya Pak Juardi. Rada susah tapi. Karena keluarga sangat miskin dan keluarga miskin itu susah. Konsekuensi sebagai pemerintah daerah siap untuk meningkatkan luar biasa Pak Juardi. Terima kasih. 2100 lama sekali Prof. Iya. Terima kasih Pak Juardi. Kalau dari pemberdayaan bagaimana? Pemberdayaan. Monggo. Silakan Pak, namanya dulu monggo boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Herman Susianto sebagai Kepala BPPKB Kabupaten Sampang. Sesuai metode kita yaitu pemberdayaan keluarga. Kita memulai dari kualitas dari keluarga itu dan dengan batasan 2 anak cukup. Diharapkan nanti
kemampuan ekonomi dari keluarga itu bukan 2 anak lebih baik begitu. Bukan, tapi dengan dua anak insya Allah cukup. Insya Allah 2 anak cukup. Karena dengan potensi 2 anak cukup ini, dengan jumlah 2 anak ini, porsi untuk pendidikan untuk anak ini akan teralokasi cukup tinggi, cukup besar alokasi waktunya. Karena 24 jam itu tidak bisa dibagi dengan jumlah pembagi yang besar, akan alokasi untuk anak itu akan lebih kecil. Tapi kalau dengan jumlah 2 anak ini, maka alokasi untuk pendidikan anak itu lebih banyak. Oleh sebab itu diharapkan kesejahteraan keluarga itu bisa meningkat. Tetapi dengan 2 anak cukup itu tidak diberhenti di situ, tetapi BPPKB ini juga ada program, yaitu upaya peningkatan pendapatan keluarga, istilahnya UPPKS, yang sudah online di BKKBN Jawa Timur, sebanyak 100 website BKKBN. Di situ juga bersinergi dengan koperasi juga, aktivitasnya juga dengan kelompok-kelompok akseptor itu yang kami bina, untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan UPPKS itu siap nggak dijadikan pos daya? Karena pos daya itu merupakan multi sektor, Pak. Tentunya kami siap. Siap ya. Karena salah jadi satu variabel 100 ya. 100 yang Jadi sudah online di website Bupati BKKBN. tadi mengumumkan itu 100 jadi gitu ya. Insya Allah. Dengan latihan-latihan tertentu. Karena setelah jadi itu harus jadi koperasi. Iya. Insya Allah. Karena kalau cuma biasa-biasa saja tidak benar itu. Harus jadi koperasi. Jadi Bapak harus dekat-dekat dengan Menteri Koperasi. ya. Sebab kalau UPPKS seumur hidup nggak benar itu. Karena menangi dewe ya. Harus menang bersama-sama dalam bentuk kerjasama antar anggota keluarga. Wujud itu sudah dilakukan di Kabupaten Sampang, karena sudah. alokasi untuk permodalan yang biasa diusahakan itu sudah beralih di SKPD Dinas Koperasi. Jadi kami sudah tidak menangani permodalan, tetapi bersifat bantuan TTG, alat teknologi tepat guna. Untuk kelompok akseptor itu berupa bantuan mesin jahit, sehingga kelompok UPPKS Berapa ini mesin jahit, Pak? sementara ini untuk tahun ini kami menyediakan 14. 14. Iya. Nanti dengan koperasi ratusan, Mbak ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Kita iklan lebih dahulu. Iya, kita ada commercial break terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami di acara Gemari Semanggi. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, merupakan bank perkreditan rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar. Memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi. Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Udah nabung di Bank Jatim? Paling sama dengan bank lain. Beda lah, banyak loh keunggulannya. Oh, bisa ya bayar pakai ATM Bank Jatim? Ini salah satu kelebihannya, bisa digunakan di merchant berlogo debit BCA atau Prima Debit. Bisa tarik tunai juga loh di ATM BCA dan ATM bersama. Transfer uang juga bisa. Bersama kami, berkembang pasti. Duluan ya, mau nabung di Bank Jatim. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, merupakan bank perkreditan rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar. Memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi. Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Gemari semanggi, semanggi, mandiri luar biasa, Prof. Kita sudah menuju menit-menit terakhir ya, Prof. Pak Rektor ini adalah menit-menit terakhir ini melihat semangat ya. Sengaja saya tadi lari dari para pejabat itu ke rakyat biasa dan para pejabat ras ya. Nah, kelihatan sekali bahwa Kepala Bidang Pemberdayaan mempunyai program di mana bisa memberikan 14 ya, 14. Tapi Menteri Koperasinya siap untuk menampung para anggotanya menjadi koperasi. Dan kalau sudah koperasi bersatu dengan sendirinya, bank itu jangankan 14, 140 pun bisa saja kalau memang siap ini. Jadi saya matur Pak Bupati ini kesempatan kan begitu. Bagaimana Pak Rektor? Para mahasiswanya siap menjadi pendamping masyarakat di kabupaten-kabupaten di Madura apa bagaimana? Ya, silakan Pak Arifin. Jadi kalau mahasiswa kami, Pak. Jadi karena mahasiswa kami ini 75% itu dari daerah. 75%. Jadi kalau pulang pun pulang ke kampung halamannya. Jadi bisa Pak Rektor menugaskan tidak saja semasa KKN, tapi semasa pulang kampung pun bergelut dengan masyarakat. Bisa kalau itu diberikan semacam kalau tidak full credit point begitu, credit point menjadi nulis paper atau apa begitu. Ya, jadi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kemahasiswaan, kemudian dengan kewirausahaan, itu semua diwadahi di dalam penghargaan akademik. Wah, kita beri tepuk tangan untuk Pak Rektor. Dan membuat mahasiswa lebih semangat lagi ya Pak. Ya. Jadi semacam kuliah lapangan begitu Prof. Ya. Bahkan sekarang kami ini punya daerah binaan itu yang ada di Pulau Mandangin. Ini kebetulan Pulau Mandangin itu wilayah Sampang. Dan proses penyeberangan ke sana itu tidak seperti menyeberang dari Surabaya ke Madura, karena tetapi ada Suramadu dengan begitu mudahnya ya. Kalau ke di sana kadang-kadang kapal itu tidak selalu bisa berlabuh di sana. Dan ini kami punya fakultas pertanian itu yang